Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat sore nih guys. Sore ini kita mau update ikan kita yang kemarin sempat ada yang komen nih di kolom komentar kita, terutama ikan cana nih. Dia nanya, oh gimana sih cara naikin mental ikan cana agar mentalnya tuh galak, yang tadinya dia belinya mager dan sama sekali sampai sekarang tuh mager nih guys. Jadi saya mau kasih sedikit tips buat teman-teman terutama pencinta ikan cana nih. Saya ngikip ikan yang tadinya emang awalnya lumayan magernya juga lumayan lama, terutama ikan di jenis limbata nih. Jadi kita bakal sharing pengalaman kita selama kita ngikip nih ikan-ikan yang ada di rumah nih guys, terutama ikan cana nih. Mulai dari ikan cana blue putra, terus ikan limbata, dan ikan auranti juga yang indukan lumayan gede nih guys. Boleh dibilang udah masuk indukan sih karena size-nya udah hampir 40 cm tuh. Dan kita juga bakal review juga ikannya kenapa sekarang dia jadi flaring dan ikannya juga jadi galak guys. Emang aslinya kalau ikan predator itu ikan cana itu emang galak guys, sesuai karena di alamnya juga dia tuh makan apa aja tuh. Dan kita bakal review yang pertama nih ikan jenis dari blue putra nih guys. Langsung kita review aja nih ikannya kenapa sekarang mentalnya galak dan tips dari saya gimana sih cara naikin mental ikan cana blue putra nih. Pertama kita spill dulu nih ikan cana blue putra kita nih guys. Nih guys, yang pertama kita mau review ikan cana blue putra. Kita dapat dari seller bilangnya blue putra. Mungkin teman-teman tahu kenapa, terutama yang senior ya, terutama kenapa disebut cana blue putra. Yang pasti biru dan ikannya tuh asalnya emang dari sana guys, dari Myanmar. Yang saya tahu kayak gitu guys. Tapi kalau dilihat dari black dot di pipinya ini nggak hilang-hilang guys. Ada yang bilang ini crossingan orna juga, tapi warnanya biru. Nah guys, kita juga masih belum tahu karena kita juga baru lumayan baru main di ikan cana, karena sering main sama teman-teman juga tuh di rumah, baik yang hobi ikan cana yang akhirnya miara ikan cana juga guys. Jadi kita mau sharing pengalaman nih. Ini kita dapat ikan waktu itu mager abis dan size-nya juga kecil, dan sekarang mentalnya nggak usah ditanya nih guys. Mentalnya tuh pertama kita main tangan aja udah kayak gini tuh, udah mengap gini. Jadi untuk tipsnya gimana cara merawat ikan cana itu biar mentalnya naik, kalau saya sih pertama airnya dipendekin, terus porsi makan jangan terlalu berlebihan, makannya tuh secukupnya. Pokoknya kalau untuk ikan cana itu, kalau saran saya sih makannya jangan terlalu overfeeding, kayak ngasih makan ikan yang lain, terutama mas koki itu. Kalau mas koki sih nggak masalah, tapi kalau ikan cana predator kayak gini, dia pola pakannya harus dijaga tuh, nggak boleh sembarangan asal ngasih makan. Malah ntar kalau kekenyangan ikannya malah nggak diajak main tuh. Yang pertama itu ya saya bilang sering-sering diinteraksi sama nih ikan. Kedua pola pakan. Ketiga ini adaptasi tanknya sendiri. Kalau saya sih lebih ke air pendek biar mentalnya naik tuh. Nih cana blue putranya guys. Tuh cakep guys. Karena pector finnya juga, dorsal finnya ininya apa namanya, sirip dayungnya juga udah lumayan cakep tuh, udah berpola garis-garis kayak gini. Black dotnya juga ke pipi-pipi nih, sama di dorsal atasnya juga ada tuh. Ini kita biasanya cara ngelatihnya pertama seringnya pakai patung tuh, patung kayak gini, atau pakai stick atau pakai pulpen nggak masalah, yang bentuknya panjang-panjang tuh kayak gitu guys, atau pakai tongkat apa aja lah, atau pakai kaca. Nah itu kalau pertama saya kayak gitu. Terus pastikan di sampingnya ada ikan biar dia tuh aktif. Jadi dia tuh terlalu ini istilahnya, kalau dia tuh karena ikannya zona jadi nggak boleh ada ikan yang lain. Biasanya di situ dia bakalan naik sendiri mentalnya nih. Ini cana limbata kita nih yang kemarin Wexian dapat dari Bandung tuh. Ini dibilang temen sih FNI, cuma saya bilang bukan, ini limbata karena dorsal atasnya merah tuh dan biru juga tuh. Mentalnya juga udah lumayan cakep tuh. Ini awalnya mager guys, ini kita ngekip hampir kurang lebih 4 bulan nih, baru sekarang tuh mentalnya naik. Jadi cukup simpel sih, cukup gampang kalau kata saya sih buat ngekip ikan cana ini, untuk terutama buat naikin mental tuh. Jadi kalau mau naikin mental ya udah nggak usah disekat, gini aja tuh. Yang awalnya mager dan ikannya sekarang jadi aktif tuh, kayak gitu guys. Tuh, jadi dia juga udah mulai mengejar patung, ngejar tangan, pokoknya udah mulai enak lah diajak interaksinya tuh. Jadi ada kepuasan tersendiri, dan kita juga pasti masih pakai air tua tuh atau air lama dia nih. Kita belum sempat ganti dan masih ada sisa daun ketapang juga tuh. Emang kalau di channel limbata sendiri agak lumayan susah buat naikin mental, terutama di WC.
Ikan WC-an atau wild caught tangkapan dari alam. Jadi dia emang harus sabar banget kita kalau buat naikin mental ikan kayak gini tuh. Guys, ini udah lumayan aktif juga, udah flaring. Ya, ini channel limbatannya nih, tuh merah rimnya, agak sedikit orange sih, bukan merah ini. Ada dorsal ekor belakangnya juga biru tuh. Nah nih, kita godain lagi nih, tuh kayaknya mangap nih guys. Tuh guys, galak ikannya. Jadi itu sih kalau saran saya, pertama air pendek, pola pakan, sama sering ajak interaksi tuh guys. Jadi dari tiga pengalaman saya bisa diacak-acak dah. Pertama, kalau emangnya masih mager, masih diem, jangan diajak interaksi, biarin aja dulu. Kasih makan sambil digoda biar dia ngejar-ngejar, nanti dia ngikutin. Nah, satu pertama. Kedua, pola pakan jangan terlalu banyak tuh. Ketiga, baru kita naikin mental. Tuh kita goda pakai patung dan kita kasih sekat juga. Kayak gini tuh. Atau kalau akuariumnya 2, maksudnya nggak usah disekat, biarin kasih ikan satu ini kayak ikan cupang kayak gitu guys. Biar dia tuh biar ngerasa terancam terus tuh sama yang di samping. Jadi nanti mentalnya bakal naik guys. Gitu. Sering pengalaman. Ini air kotor sengaja saya pakai air lama. Saya mau coba dia sampai kuat berapa lama nih, biar mentalnya naik. Dan rencana mau saya ganti, dia adaptasi lagi. Paling kayak gitu guys kalau pengalaman saya tuh. Jadi kalau di air tua, di Cana tuh malah bagus. Malah ikannya ya itu kesenangan di Cana sendiri itu, kita ikannya diajak interaksinya kayak gini tuh. Dia maju lagi guys tuh. Dan ini agak lumayan gede, size-nya di 12-14 cm nih. Enggak sih, ini 10-12. Sama yang limbata juga 10-12. Dan kita ini dulu keep dari kecil tuh. Awalnya mager, bener-bener mager dan nggak bisa diajak interaksi ikannya tuh. Warnanya juga udah biru. Ikannya udah mulai mangap guys. Terus dari Cana Blue Pucah ini sekarang kita yang kecilnya nih, babyan di size 5-6 cm nih guys. Nih ini kita masih pakai air lama dan kita pendekin. Sama kita treatment mentalnya dia juga nih, airnya dipendekin, pola makan terus sama digoda tuh guys. Diginin aja tuh. Dia biar ngejar, nanti ngikutin, terus dikasih main patung juga. Dideketin lagi, ganti tangan kayak gitu guys tuh. Main patung lagi, ganti tangan. Nah terus kalau kitanya emang nggak ada waktu atau kitanya capek, kita bisa main kaca juga sih sebenarnya kalau dari pengalaman saya. Jadi kita tinggal taruh kaca aja di sini nih, biar dia ikannya ngaca guys. Tuh ikannya ngaca nih, tuh kalau ikannya ngaca nanti dia joget-joget guys. Kayak gitu tuh. Nah ini Blue Pucah DT nih guys, double tail ya. Jadi ini bisa dibilang ini kelainan genetik nih. Tuh. Atau sekarang juga ada yang udah yang bikin Cana Blue Pucah double tail semua sih. Jadi ngilangin antara DT sama DT tuh. Nggak beda jauh sih sama ikan cupang guys. Nah ini awalnya sama mager juga, kurang lebih 2 bulan di saya, dan sekarang alhamdulillah tuh ikannya udah mulai flaring. Jadi cuma taruh kaca gini aja tuh, biarin dia ngaca tuh, biarin dia ngaca dan dia termain juga nih. Tuh. Dan ini ikan keempat limbata guys. Ini ada yang bilang ini limbata granit, ada yang bilang juga limbata golden tiger. Saya juga nggak tahu jenisnya karena saya dapat WC dari alam nih. Mungkin yang tahu teman-teman bisa komen-komen nih. Ini jenis limbata apa dan mentalnya udah mulai ajib nih. Tuh guys, sering digoda aja. Nanti dia balik lagi tuh, nyamperin lagi. Sambil dikasih makan kalau bisa guys, dia biar ngikutin tangan terus nanti flaring lagi tuh. Kayak gitu, pokoknya sering digoda gini, goda gini, kasih makan. Nah, kasih interaksi, ajak interaksi. Ajak interaksi ya kayak digoda juga sih kayak gitu guys. Pola makannya juga dijaga kayak gitu. Sama ini di sini nih, antara ikan ada kolam ini, tank ini sama tank ini temuin tuh, biar dia flaring. Kalau kita masih pakai air pendek aja guys kalau di rumah tuh. Dan ini yang terakhir nih, ikan kelimanya ini ikan Cana Oranti yang size-nya lumayan gede nih. Nih guys, ini Cana Oranti nih, ikan ekornya close guys, gede tuh ekornya, pomnya juga bagus tuh. Kita masih pakai air lama juga, belum sempat ganti air.
kita nggak kasih filtrasi juga tuh. Jadi rencananya ini mau kita taruh ke atas, kita kasih filtrasi tuh, kita kasih filter tuh guys, tuh kayak gini ikannya tuh, dia flaring galak ikannya tuh. Awalnya juga lumayan mager dia guys tuh, karena size nya udah gede tuh. Kalau gini, kalau Cana Oranti itu kalau size nya makin gede jadi nggak aktif guys, jadi mau enggak dia flaringnya. Kalau emang ngap-ngap jarang, kecuali emang kita ngakip dari kecil. Dan ketika kita dapat yang segede importir juga biasanya untung-untungan kadang kita dapat yang bagus, kadang dapat gede. Kalau yang gede kayak gitu, ada yang bagus tapi nggak mangap, mentalnya kurang kayak gitu guys. Tuh kayak gitu. Ini sharing dari pengalaman saya sih selama ngakip ikan cana nih. Mungkin yang berpengalaman boleh komen-komen biar kita sharing tuh. Mungkin ada kekurangan juga dari saya selama ngakip ikan, mungkin dari airnya mau ditinggiin lagi atau kita pakai dasaran pasir, karena kita nggak pakai dasaran pasir tuh yang gede kayak gini, yang kecil baru kita kasih tuh. Jadi paling sampai situ aja guys, kita sharing pengalaman kita selama ngakip ikan cana nih. Intinya buat teman-teman jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi guys. Kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.